Halo anak-anakku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Boni ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semua dalam lindungan Tuhan ya. Pasti itu Pak Boni yakin dan percaya. Baik, apakah sudah siap untuk belajar bersama hari ini? Wah, pasti kalian sudah menyiapkan diri. Bukunya sudah dibuka, tadi juga sudah sarapan, sudah berdoa, sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yuk, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang perubahan wilayah laut teritorial Indonesia. Kelanjutan dari minggu kemarin. Anak-anak, seperti yang telah kalian ketahui bersama, bahwa perairan negara kita luasnya lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Jika dibandingkan itu 3:1 atau hampir 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan atau perairan. Lanjut. Pak, bagaimana toh perubahan wilayah laut teritorial di Indonesia itu? Baik, di sini Pak Boni beri tahap-tahapannya, atau Pak Boni menyebutnya dengan lini masanya ya. Yang pertama itu zaman penjajahan Belanda. Anak-anakku, ketika kita dijajah oleh Belanda, wilayah laut kita itu hanya ditetapkan sejauh 3 mil laut atau 5,5 km dihitung dari garis laut saat air sedang surut. Hal ini mengikuti ketentuan dari Territoriale Sud and Maritime Ordonnance pada tahun 1939. Ternyata anak-anak, wilayah laut yang ditetapkan oleh Belanda ini berdasarkan ini itu memberikan banyak kerugian kepada negara kita. Apa itu Pak ruginya? Nah, kita lihat di sini. Banyak wilayah laut Indonesia yang bebas di antara pulau-pulau. Hal ini sangat merugikan Indonesia sebab banyak kapal asing yang bebas mengambil sumber daya laut di Indonesia. Pak Boni tunjukkan dalam peta ya. Baik, coba perhatikan peta ini. Tadi disebutkan pada zaman Belanda wilayah laut kita itu hanya diukur 5,5 km dari garis pantai ketika air laut sedang surut. Di mana ruginya Pak? Pak Boni tunjukkan ya. Ini hanya contoh saja. Misalnya jarak laut Jawa ini, di sini laut Jawa ya, antara Pulau Jawa dan Kalimantan ini 15 km. Nah, kalau hanya diukur 5,5 km dari Kalimantan sini menuju ke sini dan dari Jawa sini menuju ke sini, maka total wilayah laut kita ini hanya sejauh 11 km. Nah, padahal tadi itu jarak laut Jawa ini antara Kalimantan dengan Jawa ini 15 km. Jadi di tengah-tengah ini ada lautan bebas yang boleh kapal asing manapun masuk dan mengambil sumber daya alam di negara kita. Inilah kerugiannya. Jelas ya? Lanjut. Yang kedua adalah pada tanggal 13 Desember 1957. Anak-anak, pada waktu itu pemerintah kita menyadari akan kerugian wilayah laut yang ditetapkan oleh Belanda tadi. Maka terus mengambil sikap. Bagaimanakah itu?
yaitu menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Inti dari Deklarasi Juanda tersebut adalah bahwa laut serta perairan antar pulau menjadi pemersatu dan penghubung antar pulau, dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau paling luar. Nah, anak-anak, Deklarasi Juanda yang isinya di atas ini tadi mendapatkan pengakuan dunia pada tahun 1982 saat dilaksanakannya Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Nah, mulai saat itulah terjadi perubahan wilayah laut di negara kita. Lanjut ya. Yang ketiga adalah ketika Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982. Anak-anakku, dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika itu, dunia internasional telah mengakui keberadaan wilayah perairan Indonesia itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perairan Nusantara. Apa itu? Adalah wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di negara kita. Di dalamnya termasuk ada danau, ada sungai, maupun rawa yang terdapat di daratan. Lanjut. Yang B adalah laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah lautan. Yang C adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Sumber kekayaan alam yang berada dalam wilayah batas landas kontinen merupakan milik pemerintah negara kita. Dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. Anak-anak, pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengumumkan ZEE-nya atau zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dan apabila ZEE suatu negara berhimpitan dengan ZEE negara lain, maka penetapannya didasarkan kesepakatan antar kedua negara. Jadi ya. Nah, ini Pak Buni tunjukkan manakah laut teritorial Indonesia, manakah ZEE Indonesia, dan manakah landas kontinen Indonesia. Anak-anak, yang dimaksud dengan batas laut teritorial Indonesia itu adalah ini. Sekarang lihat ini. Dari garis pantai terluar negara kita itu diukur ke arah lautan sejauh 12 mil. Nih. Jadi seandainya kalian pergi ke pantai, tapi pulau-pulau terluar ya, ke arah lautan sejauh 12 mil laut, itu merupakan laut teritorial negara kita. Nah, ketika diukur sejauh 200 mil laut, ini 200 mil laut ini, dari garis pantai sini itu, pulau terluar ya,
ke arah lautan luas sejauh 200 mil laut, ini namanya zona ekonomi eksklusif kita. Dan anak-anak, inilah yang disebut dengan batas landas kontinen, kelanjutan daratan dari suatu benua sedalam 200 meter dari permukaan laut. Nah, di luar zona ekonomi eksklusif negara kita itu, ke sana disebut lautan bebas, di mana semua negara boleh melewati lautan bebas ini. Ya anak-anak ya. Nah, terakhir Pak Boni tunjukkan dalam peta negara kita 4 wilayah laut Indonesia. Ya, ini dia. Yang pertama perairan Nusantara. Yang ini yang berwarna kehijauan ini ya. Ini. Di sini Laut Jawa, Laut Banda. Di sini ada Selat Sunda, di sini ada Selat Bali. Perairan Nusantara itu lautan atau perairan yang menghubungkan antar pulau di negara kita. Pulau Jawa dengan Kalimantan dihubungkan oleh Laut Jawa. Kemudian Kalimantan dengan Sulawesi juga dihubungkan dengan laut. Nah, perairan yang berada di dalam wilayah negara kita inilah yang disebut dengan perairan Nusantara atau kadang-kadang sering disebut dengan perairan dalam. Nah, mana Pak wilayah laut teritorial negara kita? Nah, ini. Yang merah ini, kecil merah ini. Diukur dari garis pantai terluar pulau negara kita sejauh 12 mil ini kecil ini. Ini meliputi seluruh sini seluruhnya. Semua ini. Ini semua. Nah, ini dia. Nah, anak-anak, yang diukur dari garis pantai ke arah lautan sini, ini sejauh 200 mil itu adalah zona ekonomi eksklusif. Di luar itu ini adalah lautan bebas. Jelas ya anak-anak ya. Baik anak-anakku, bagaimana perasaanmu setelah mengetahui wilayah laut Indonesia, perubahannya dari masa ke masa? Bangga ya? Yes. Kita semua harus bangga dengan negara kita. Dan tugas kalian adalah ikut menjaga dan merawat wilayah laut negara kita itu. Mengapa? Karena itulah kekayaan kita, termasuk kalian semua sebagai generasi muda yang memiliki hak waris untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam di negara kita itu. Oleh karena itulah, sedini mungkin kalian diajari batas-batas wilayah perairan negara kita itu agar kalian semakin mencintai negara kita, selanjutnya tergugah untuk bisa ikut melestarikannya. Baik anak-anak, jika masih ada yang belum jelas, kalian boleh menanyakan lagi ke Pak Boni seperti biasa. Sedangkan tugasnya nanti akan Pak Boni kirimkan kepada kalian link melalui Google Form. Terima kasih untuk semangatmu belajar hari ini. Semoga kita sekalian selalu dalam berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingat, jaga selalu kesehatan, selalu memperbaiki diri hari demi hari, dan bye-bye.